Pembahasan kita kali ini yaitu tentang materi kelas 9 semester 1 yaitu iman kepada hari akhir. Dan pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israel. Kemudian, peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir adalah yang pertama, daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Kemudian, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Bintang, planet, dan bulan bertabrakan. Itulah merupakan salah satu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman nanti atau kita kenal Yaumul Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selama beribu-ribu tahun lamanya manusia telah hidup di dunia. Zaman telah berlalu dan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hidup manusia. Sebagian muslim meyakini bahwa manusia saat ini tengah hidup di akhir zaman dan hari kiamat atau hari akhir dibangkitkannya manusia akan segera tiba. Meskipun tidak ada yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan datang, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat Islam tentunya harus mengimani hari akhir atau hari kiamat tersebut, karena pada hari tersebut manusia yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan dihisap amal perbuatannya. Hari kiamat atau yang dikenal dengan hari akhir zaman atau Yaumul Akhir adalah hari di mana umat manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditimbang amal perbuatannya. Dan berikut adalah tanda-tanda hari kiamat besar yang perlu diketahui. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar dengan cara klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini. Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Terbitnya matahari dari arah barat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan datang sebelum matahari terbit dari arah barat. Apabila orang-orang melihat hal ini, maka semua orang yang ada di atasnya beriman. Hal ini pada saat tidak berguna lagi. Iman seseorang yang memang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Kabut. Kabut tebal memenuhi antara langit dan bumi yang muncul sebelum kiamat datang, di mana akan mengambil nafas orang-orang kafir sehingga mereka hampir tercekik, sedangkan bagi orang-orang mukmin seperti mengalami pilek. Kabut ini berlangsung di bumi selama 40 hari. Munculnya binatang yang dapat berbicara dengan manusia. Keluarnya binatang dari dalam bumi yang dapat berbicara dengan manusia dengan bahasa yang fasih, yang dimana bahasa itu dapat dipahami oleh semua yang mendengarnya. Binatang atau dabah ini muncul di akhir zaman saat manusia telah mengalami kebobrokan, di mana para manusia meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengganti agama yang benar. Dabah keluar dengan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan wajah orang mukmin menjadi terang berkat tongkat tersebut sehingga dapat dikenali antara orang mukmin dan orang kafir. Munculnya Al-Masih Dajjal. Dinamai Al-A'war Ad-Dajjal karena dia buta sebelah matanya yang kanan. Fitnahnya merupakan fitnah terbesar yang menimpa orang-orang di akhir zaman. Al-A'war Ad-Dajjal tidak hanya mengaku-ngaku sebagai nabi, bahkan dia juga mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Munculnya beberapa hal yang luar biasa melalui kedua tangannya sebagai bentuk isti'raj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan sebagai ujian bagi para manusia.
Dia mengelilingi seluruh permukaan bumi. Semua daerah yang dia masuki pasti dia berbuat kerusakan di dalamnya, kecuali Mekah dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj merupakan kabilah dari keturunan Yafits bin Nuh. Mereka keluar di akhir zaman setelah dinding penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain jebol. Lantas mereka membuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai macam tindakan keji dan kerusakan. Saking banyaknya mereka memakan makanan dan tanaman apa saja yang dijumpainya dan meminum danau Tabariyah sampai seakan-akan tidak pernah ada airnya. Keluarnya api yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api ini keluar dari tanah Aden, merupakan api besar yang menakutkan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memadamkannya. Api ini menggiring manusia ke padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, itulah tadi tanda-tanda kiamat besar. Kalian dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari api baik di dunia dan akhirat. Semoga Allah menyelamatkan diri ini dari ngerinya kiamat karena anugerahnya dan kemuliaannya. Amin ya robbal alamin. Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Sekali lagi mari membangun Magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Surat Al-Qari'ah 101 ayat 4 sampai 5 tentang hari akhir. Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabshus wa takunul jibalu kal ihanil manfus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Al-Quran Surah Al-Qari'ah 101 4 sampai 5. Kemudian di surah Al-Quran yang menjelaskan Surat Al-Azzalah. Surat Az-Zalzalah ini 199 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil aradu zilzalaha wa akhrajatil aradu asqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Al-Quran Surat Az-Zalzalah 99 ayat 1 sampai 2. Yang kita masih berada di dalam dunia yang fana ini semua merupakan sebuah gambaran buat kita semua untuk kita renungkan. Bila seorang kafir telah diletakkan di dalam kuburnya, maka seorang malaikat akan datang kepadanya seraya bertanya, "Siapa yang kamu sembah-sembah?" Ia lalu menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau tidak tahu tapi tidak mau membaca." Lalu malaikat berkata, "Apa yang kamu katakan tentang pria ini ya Muhammad?" Ia lalu menjawab, "Aku mengatakan ia manusia biasa, bukan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat itu lalu memukulnya dengan palu besi antara dua telinganya hingga ia melolong dan menjerit kesakitan dengan jeritan yang dapat didengar oleh para semua makhluk kecuali jin dan manusia. Maka dari itu anak-anakku sekalian, bahwa kita selagi kita masih diberikan nafas oleh Allah ini, marilah kita untuk memanfaatkan diri, melaksanakan sholat, dan kita beriman kepada hari akhir. Dan iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima. Di dalam pelajaran baik tentunya kita sudah mengetahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah malaikat
Israfil ketika mengetahui bahwa Nabi Muhammad sudah diutus, pangkal terompet itu sudah dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian kata Rasulullah, kedua bola matanya tiap sebentar melirik ke bawah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Ternyata saat dia dapat instruksi untuk ditiup, langsunglah dia meniup. Akibat tiupannya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh sendi-sendi alam semesta hancur sehingga seluruh alam semesta menjadi lemah. Langit menjadi lemah, bumi menjadi lemah, matahari menjadi lemah, bintang-bintang dan seluruh tata surya menjadi lemah. Lalu mereka akan bertabrakan antara satu dengan yang lain. Kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi ini menjadikan beberapa pemandangan berikut ini pasti akan disaksikan oleh orang yang hidup ketika itu. Maka Nabi mengatakan, seburuk-buruk orang yang pernah hidup di bumi adalah orang yang nanti langsung menyaksikan kejadian kiamat. Apa yang terjadi? Lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman di surat Al-Haqqah, surat yang ke 69 di ayat 13 sampai 14. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Saat tiupan sangkakala pertama ditiup, bumi langsung berbenturan dengan yang lain-lainnya. Akar-akar gunung lepas, lalu menghantam kembali bumi ini. Gunung-gunung di mana lepas menghantam bumi ini. Mereka saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Manusia ketika itu seperti anai-anai yang berterbangan. Manusia yang ada seperti anai-anai yang berterbangan. Gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Gimana kapas yang ditiup? Ada. Kebayang deh kapas yang ditiup, ya. Seperti itulah keadaan gunung-gunung. Ntar dibersihin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kondisi ketika itu. Kemudian, apalagi pemandangan yang akan dilihat? Seluruh air laut akan melalap daratan bumi yang tersisa. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila seluruh laut fujirat. Tsunami yang pernah terbesar di alam ini sejak bumi terkembang adalah tsunami Nabi Nuh. Berapa ketinggiannya? Berapa? Ya setinggi gunung. Coba deh disebutkan secara ilmiah berapa. Di Al-Bidayatu wan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dijelaskan tingginya tsunami Nabi Nuh 5.000 meter. Ya, pertanyaannya dari mana sih munculnya itu air laut? Jawabannya adalah entah. Kita nggak tahu dari mana tuh munculnya air. Kok bisa setinggi itu? Lalu disembunyikan kemana? Nggak usah dibahas deh, pokoknya imani saja itu sudah Allah lakukan. Sebagaimana Allah menjelang munculnya Dajjal sanggup menyembunyikan air, entah kemana hilangnya itu air. Betul tidak? Sampai-sampai air tidak ada yang turun dari langit, air yang ada di daratan bumi mengering di mana-mana, dan sekarang sudah mulai menunjukkan ada indikasi ke arah itu. Nah Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa. Baik, air laut saat itu tumpah, mau lari kemana? Mau lari kemana? Pemandangan berikutnya, ini ketika bunyi trompet itu ya, ditiupkan. Ketika bunyi trompet itu ditiupkan, seluruh wanita yang sedang menyusui saking faza'nya. Faza' itu tahu? Faza' kayak burung nih, burung merpati lagi makan-makan rame-rame dengan kawan-kawannya, makan biji-bijian yang kita serakkan. Tiba-tiba kita lemparkan mercon yang meledak. Mercon itu bunyinya membuat mereka serabutan gak karu-karuan kemana-mana. Betul tidak? Maka wanita yang sedang menyusui pun akan langsung mencampakkan bayinya dan puntang-panting tak kemana lari. Ada nabrak pohon, ada nabrak dinding, pokoknya lari tak kemana. Dia nggak sadar kalau dia tadi itu sedang menyusui. Subhanallah pemandangan ketika itu. Kemudian langit terbelah. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. Langit menjadi terbelah. Ketika itu langit sangatlah rapuh dan lemah. Kalau sekarang langit kokoh Bapak, ya. Nanti langit menjadi rapuh dan lemah.
Was-samawatu matwiyatun biyaminih. Seluruh lapisan langit yang 7 digulung oleh Allah. Digulung oleh Allah dengan tangannya. Digulung oleh Allah dengan tangannya. Sementara bumi Allah genggam dengan tangan yang lain. Lalu Allah berfirman ketika itu, Ainal jabbarun, ainal mutakabbirun, anal malik. Mana dulu para penjahat-penjahat yang sombong dengan kekuasaannya, yang sok dengan pangkatnya, yang merasa kaya? Mana yang sombong-sombong? Ainal mutakabbirun, anal malik. Sayalah raja di raja. Ketika seluruhnya telah dibinasakan, ketika itu Bapak Ibu, tidak ada satu pun yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah jadikan fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalal wal ikram. Yang abadi hanya satu saja, Allah Azza wa Jalla. Ada makhluk yang masih hidup ketika itu? Ada. Siapa makhluk yang masih hidup? 1, malaikat maut, ini masih hidup. 2, iblis masih hidup. 3, malaikat Israfil masih hidup. Hai malaikat maut, matiin tuh Israfil. Israfil dimatikan. Sakitnya luar biasa, jeritannya, Masya Allah. Kalaulah masih ada manusia yang hidup, mati langsung manusia mendengar jeritan kematian ini. Setelah malaikat Israfil dibunuh, dimatikan, karena memang seluruh yang bernyawa ketika kiamat wajib musnah semuanya. Lalu Iblis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iblis, janjiku kepadamu telah aku tepati. Seluruh makhluk yang ada telah aku musnahkan. Sekarang yang tersisa engkau. Hai malaikat maut, cabut nyawanya. Iblis masih berusaha melarikan diri. Kemanapun dia lari, malaikat maut memiliki kemampuan yang gak ada apa-apanya iblis. Udah nunggu malaikat maut di sana. Mau kemana coy? Kemana saja lari, ditunggu, akhirnya dicabut. Begitu juga kata Rasulullah, jeritan kematian iblis ini sangat mengerikan. Selanjutnya, Allah lah yang mematikan malaikat maut. Allah lah yang mematikan malaikat maut. Ketika Allah matikan malaikat maut, apa jeritan malaikat berkata, aduhai kiranya begini berat kematian itu, begini menyakitkannya. Kalau aku tahu, pasti aku akan berlembut-lembut dulu dalam iya, sakit Pak. Malaikat maut pun yang sebenarnya begitu perkasa, tidak ada makhluk yang lebih perkasa melainkan malaikat maut. Semuanya mampus di tangan malaikat maut. Ya. Kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, setelah kita belajar tadi, mudah-mudahan para anak-anakku yang dibanggakan oleh Allah, yang disayang oleh Allah, yang dibanggakan oleh bangsa Indonesia khususnya, dapat bermanfaat mempelajari apa yang telah dibaca tadi. Untuk menambah wawasan, kerjakanlah soal latihan. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, kemudian nanti dikirim ke WA di grup tugas PAI. Perintahnya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar, lalu kirimkan jawabanmu ke grup tugas di WA. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Bagaimana kamu bisa mempercayai adanya hari akhir kiamat dengan cara apa? Bahwa kamu percaya hari kiamat itu nyata. Yang ketiga, apa isi kandungan ayat Al-Quran? Ya, jelaskan. Tuliskan ilustrasi sebuah kejadian yang menceritakan bahwa itu hari akhir. Selamat bekerja, semoga mendapatkan nilai yang terbaik, dan bekerjalah seperti niatkan dalam hatimu bahwa kalian bekerja karena semoga bermanfaat. Carilah ilmu setinggi langit dan manfaatkan masa mudamu untuk diisi dengan ilmu pengetahuan.
Assalamualaikum warahmatullahi